Kabar itu datang seperti petir di siang bolong. Fenerbahce, klub voli elit asal Istanbul, mengumumkan perekrutan Yeom Hye-seon, setter legendaris asal Korea Selatan. Dalam hitungan menit, media sosial meledak, dan nama Yeom menjadi trending topik di berbagai negara Asia dan Eropa. Dunia voli tahu, langkah ini bukan sekadar transfer biasa. Ini adalah sinyal dari Fenerbahce bahwa mereka ingin menguasai benua. Setelah kontrak lamanya berakhir di Daejeon Red Sparks, Yeom sebenarnya sempat diisukan akan pensiun atau setidaknya bermain di liga domestik. Namun, ternyata Istanbul memiliki daya tarik tersendiri. Dengan tawaran proyek ambisius dan hasrat membangun dinasti baru, Yeom pun menerima tantangan itu. Baginya, ini bukan sekadar klub baru, ini adalah panggung terakhir untuk menunjukkan semua yang ia miliki. Kedatangannya langsung menciptakan kegelisahan sekaligus harapan. Para penggemar Fenerbahce menyambut dengan gegap gempita, sementara lawan-lawan mulai menghitung ulang taktik. Di balik senyumnya yang tenang, Yeom tahu, karirnya memasuki babak baru. Dan gelombang besar yang datang dari Istanbul baru saja dimulai. Yeom Hye-seon bukan pemain biasa. Ia adalah representasi disiplin, ketekunan, dan keanggunan dalam voli Korea Selatan. Karirnya dimulai dari turnamen kecil di Busan, lalu perlahan menanjak hingga menjadi kapten tim nasional. Di panggung internasional, ia dikenal bukan hanya karena asis akuratnya, tapi juga kepemimpinan dingin di tengah tekanan. Sebagai kapten, Yeom membawa Korea Selatan ke banyak kemenangan penting, termasuk lolos ke Olimpiade dan peringkat tertinggi dalam sejarah tim. Di Daejeon Red Sparks, ia menjadi pusat permainan, mengatur tempo, dan memberi ruang bagi para bintang muda untuk berkembang. Ia setter yang bukan hanya memberi bola, tapi memberi arah. Di balik kesuksesannya, ada banyak luka yang tak terlihat. Cedera lutut yang nyaris memaksanya pensiun lebih awal, tekanan publik yang kadang brutal, dan rasa sepi saat tampil jauh dari rumah. Namun semuanya ia hadapi dengan tenang. Kini, ketika ia bersiap memulai kisah baru di Turki, publik Korea menatap dengan bangga dan haru. Megawati Hangestri Pertiwi bukan hanya bintang, tapi juga simbol harapan bagi generasi muda Indonesia. Lahir di Jember dan ditempa di banyak kejuaraan nasional, ia dengan cepat mencuri perhatian pelatih luar negeri. Power spike-nya yang eksplosif dan semangatnya yang tak pernah pada menjadikannya sosok langka di Asia Tenggara. Kepindahannya ke Liga Korea menjadi titik balik karir. Bersama Daejeon Red Sparks, ia berkembang bukan hanya sebagai finisher, tetapi sebagai pemain yang cerdas dan kolektif. Ia belajar banyak dari Yeom, tentang kejelian membaca permainan, tentang disiplin taktik, dan tentang menjadi atlet profesional di level tertinggi. Di balik senyum ramah dan gaya bermain yang energik, Megawati membawa beban besar, harapan seluruh bangsa. Tapi ia tak pernah terlihat gentar. Setiap pukulan yang ia lepaskan seakan mengirim pesan bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di panggung Asia. Dan kini, takdir membawanya ke Turki, ke tahap berikutnya dalam perjalanan karirnya. Musim 2024-2025 mungkin tak berakhir dengan gelar juara, tapi bagi fans Red Sparks, itu adalah musim paling emosional. Duet Yeom dan Megawati menjadi daya tarik utama. Di lapangan, mereka seperti dua sisi mata uang, satu mengatur, satu menghancurkan. Kombinasi itu tak hanya efektif, tapi juga indah ditonton. Pertandingan melawan Haeunkum Pink Speeders di semifinal menjadi penanda kekuatan mereka. Meski kalah tipis, permainan mereka dipuji media Korea dan bahkan analis internasional. Chemistry keduanya berkembang bukan hanya di lapangan, tapi juga di luar, diskusi taktik larut malam, latihan ekstra, hingga obrolan ringan yang mempererat hubungan. Bagi Megawati, Yeom adalah mentor. Bagi Yeom, Megawati adalah energi muda yang membangkitkan semangatnya kembali. Ketika musim berakhir dan kabar perpisahan datang, banyak air mata tumpah, dari pemain, pelatih, hingga suporter. Tapi tak ada yang menyangka, perpisahan itu hanya sementara. Jika ada satu nama yang membuat lawan gemetar sebelum pertandingan dimulai, itu adalah Melissa Vargas. Lahir di Kuba, dibesarkan oleh voli Turki, dan kini menjadi simbol kekuatan nasional. Dengan power spike mencapai kecepatan 120 km per jam dan servis yang sulit ditebak, ia adalah mesin pembunuh di lapangan. Bersama Fenerbahce, Vargas menjadi MVP berulang kali. Ia tak hanya kuat, tapi juga konsisten. Dalam pertandingan-pertandingan besar, justru dia yang paling tenang. Daya ledaknya tak terbantahkan, tapi yang membuatnya luar biasa adalah kemampuan membaca ruang dan memilih waktu menyerang yang tepat. Vargas adalah wajah modern voli Turki. Atlet internasional yang memilih bendera merah putih sebagai rumahnya.
Dengan keberanian, profesionalisme, dan semangat membara, ia bukan hanya inspirasi bagi anak-anak muda Turki, tapi juga partner ideal bagi siapapun di timnya. Termasuk dua bintang Asia yang segera datang. Tepat pada awal musim panas, Fenerbahce mengumumkan dua nama besar, Megawati dan Yeum kembali satu tim. Dunia voli terdiam sejenak, lalu meledak. Di Asia, berita ini seperti mimpi yang jadi nyata. Duet yang sempat berpisah, kini bersatu lagi di panggung yang lebih besar, bersama monster bernama Vargas. Ini bukan kebetulan. Manajemen Fenerbahce menyusun proyek jangka panjang, membangun tim lintas budaya dengan daya serang luar biasa. Mereka percaya, perpaduan teknik Asia dan kekuatan Eropa bisa menciptakan revolusi dalam permainan voli modern. Dan trio Yeum, Megawati, Vargas adalah awalnya. Dari Turki hingga Jakarta, dari Seoul hingga Havana, fans menyambut reuni ini dengan antusiasme tinggi. Bagi Yeum dan Megawati, ini lebih dari sekadar klub baru. Ini adalah kesempatan membuktikan bahwa koneksi batin di lapangan bisa mengalahkan segalanya, bahkan batas negara. Pelatih baru Fenerbahce, seorang taktikus asal Italia, memulai proyek dengan satu kalimat, kita bangun mesin yang tak bisa dihentikan. Latihan keras dimulai sejak pramusim, fokus pada sinkronisasi antara playmaker dan penyerang. Yeum menjadi pusat segala arah, ibarat konduktor orkestra yang tenang. Strateginya sederhana tapi tajam. Yeum akan memainkan pola serangan cepat di tengah dengan Vargas sebagai penuntas utama, sementara Megawati bergerak di sisi sayap dengan timing dan loncatan khasnya. Sistem ini membutuhkan presisi dan intuisi, dan mereka punya keduanya. Pelatih menyebutnya, trio petir Istanbul. Pertandingan uji coba pertama melawan klub Polandia langsung memukau. Dalam 2 set, Fenerbahce memimpin jauh. Publik mulai percaya, dan rival mulai khawatir. Ini bukan lagi tentang memenangkan pertandingan, ini tentang mendefinisikan ulang cara voli dimainkan. Mesin itu mulai bergerak. Dan dunia menontonnya. Korea Selatan, Indonesia, dan Turki seolah berbagi satu emosi, euforia. Di Seoul, media menayangkan montage perjalanan Yeum Hyeseon dengan lagu patriotik mengiringi. Di Jakarta, acara televisi olahraga nasional membahas potensi mega efek di Eropa. Dan di Istanbul, spanduk raksasa bertuliskan Yeni Gup, Mega, Yeum, Vargas terbentang di pintu masuk markas Fenerbahce. Tagar Maspa Mega Yeum Vargas mendadak viral, pertama kali muncul dari penggemar voli di Twitter Indonesia. Maspa, yang merupakan plesetan dari Master Pass, menggambarkan Yeum, dan Mega Vargas adalah julukan untuk duet pemukul maut. Di TikTok, cuplikan kompilasi permainan trio ini dari masa lalu diedit dengan musik penuh semangat, ditonton jutaan kali dalam sehari. Harapan tinggi pun mulai bertumpuk di pundak mereka. Namun ketiganya tetap tenang. Dalam wawancara pertamanya, Yeum berkata, kami bukan bintang, kami hanya 3 orang yang mencintai bola voli. Megawati tersenyum, menambahkan, kalau kami bisa memberi kebahagiaan lewat permainan kami, itu sudah cukup. Tapi dunia tahu, yang mereka bawa lebih dari sekadar permainan. Mereka membawa harapan lintas bangsa. Liga voli Turki bukanlah panggung yang bisa diremehkan. Di dalamnya ada rival sengit seperti Vakifbank dan Eczacıba, 2 raksasa yang dihuni bintang dunia. Setiap pertandingan adalah pertempuran taktik dan mental, dan satu kesalahan kecil bisa berarti kekalahan. Fenerbahce tahu, musim ini akan lebih ketat dari sebelumnya. Namun bukan hanya domestik yang jadi perhatian. Di Eropa, CV Champions League menanti. Klub-klub Italia seperti Imocovoli dan Igor Gorgonzola Novara memiliki skuad mewah dan pengalaman panjang di level kontinental. Megawati bahkan sempat menyebut, melawan mereka seperti bertanding melawan tim Avengers. Tapi justru di sanalah tantangan sesungguhnya berada. Fenerbahce membentuk skuad tak hanya untuk bertahan di liga, tapi untuk menaklukkan benua. Dengan rotasi yang lebih dalam, staf analisis data, dan strategi berbasis statistik modern, mereka bukan lagi hanya tim kuat, mereka tim yang dirancang untuk menang. Tapi tekanan pun mengikuti. Harapan besar berarti beban besar. Dengan waktu hanya 3 bulan menuju awal musim, klub bergerak cepat. Pemusatan latihan digelar di Antalya dengan fasilitas terbaik, udara laut, dan suasana tertutup dari media. Fokus penuh diberikan pada membentuk kemistri dan struktur serangan antara Yeum, Megawati, dan Vargas. Tak ada waktu untuk santai, setiap menit berharga. Latihan dijalankan 2 kali sehari. Pagi untuk teknik individu,
sore untuk simulasi pertandingan. Di sela itu, sesi video dan diskusi taktik memperkuat pemahaman antar pemain. Vargas, yang dikenal lugas, sempat berkata dalam satu sesi, "Aku suka dengan tempo Asia, cepat dan bersih. Aku akan sesuaikan." Jawaban Megawati, "Kami akan cocok, asal kamu tahan spike-ku juga." Meski intens, suasana tetap hangat. Di ruang istirahat, mereka tertawa, berbagi cerita tentang masa kecil dan mimpi masa depan. Sebuah ikatan mulai terbentuk, bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai sahabat. Pelatih menyadari satu hal penting, kekompakan ini tak bisa dibeli. Ia hanya bisa dibangun. Dan mereka sedang membangunnya, hari demi hari. Sementara klub-klub bersiap, dunia voli internasional memusatkan perhatian ke Ottawa, Kanada. Volleyball Nations League, VNL, 2025 tengah berlangsung dan pertandingan antara Serbia dan Jepang menjadi sorotan utama. Dua tim besar dengan cerita yang sangat berbeda, bertemu di panggung global dalam suasana panas namun sportif. Serbia, tanpa Tijana Bošković, tampil dengan line-up muda. Vanja Bukilić, sahabat dekat Megawati sejak VNL edisi sebelumnya, menjadi tumpuan serangan. Ia tampil apik, mencetak 21 poin dan menunjukkan potensinya sebagai bintang masa depan. Tapi absennya Bošković seperti hilangnya poros gravitasi, tim kehilangan arah di momen krusial. Di sisi lain, Jepang tampil tenang dan klinis. Dengan sistem permainan cepat dan kolektif, mereka mengontrol pertandingan dari awal hingga akhir. Set keempat menjadi milik Jepang dengan skor 25-17, menegaskan bahwa tanpa kekuatan besar sekalipun, mereka tetap bisa mendominasi dengan kecerdikan dan disiplin. Dunia melihat, Jepang belum habis, bahkan bisa lebih berbahaya. Tanpa Bošković, Serbia seperti kehilangan roh timnya. Kritik mulai berdatangan dari media dalam negeri yang menyoroti performa inkonsisten dan lemahnya koordinasi di lini belakang. Meski Vanja Bukilić mencuri perhatian, satu pemain tak cukup untuk menopang ekspektasi sebuah negara. Pelatih Serbia mencoba berbagai rotasi, bahkan memainkan dua setter dalam satu formasi, strategi langka yang malah membingungkan tim sendiri. "Kami butuh waktu," ujar pelatih dengan nada letih setelah kekalahan kedua dari Italia. Tapi waktu adalah barang mewah dalam turnamen seketat VNL. Vanja sendiri tetap positif. Dalam wawancaranya, ia menyebut Megawati sebagai inspirasinya. Dia membuktikan bahwa kerja keras bisa membawa siapapun ke level dunia. "Saya ingin menempuh jalur yang sama." Di luar sana, Megawati menonton laga dari Istanbul. Ia tersenyum, tahu sahabatnya sedang tumbuh, meski dalam badai. Jepang tampil seperti tim yang terprogram sempurna. Tanpa kapten utama Sarina Koga yang cedera, tanggung jawab dipikul oleh Mayu Ishikawa dan rising star Yuki Wada. Duet ini membawa Jepang ke posisi puncak klasemen sementara, dengan permainan cepat dan servis yang sulit ditebak. Yuki Wada menjadi pembicaraan hangat. Usianya masih muda, tapi penempatan bolanya sangat matang. Kombinasi serangannya dengan Mayu menciptakan ritme tak tertebak bagi lawan. Pelatih Jepang menyebut mereka sebagai The Dual Blades, dua bilah pedang yang memotong pertahanan lawan dengan presisi. Di tengah euforia, ada kehati-hatian. Jepang sadar, fase grup bukan akhir segalanya. Tapi semangat yang mereka tunjukkan memberi sinyal kuat. Tim ini punya kedalaman, kepercayaan diri, dan keyakinan pada filosofi mereka. Bahkan tanpa Koga, Jepang tetap jadi ancaman terbesar Asia di VNL 2025. Sementara itu di Istanbul, asa baru tumbuh dari latihan demi latihan. Fenerbahce tak lagi dilihat sekadar sebagai tim kuat, tapi sebagai penantang serius gelar juara Eropa. Strategi mereka berfokus pada kecepatan serangan, fleksibilitas formasi, dan pertahanan transisi yang stabil. Analisis kekuatan mereka mengungkap satu hal menarik. Trio Youm Mega Vargas memiliki distribusi serangan paling seimbang dibanding klub-klub Eropa lainnya. Itu artinya, sulit memblokir atau membaca arah bola karena semuanya bisa menjadi senjata utama. Fenerbahce seperti pisau Swiss, multifungsi dan mematikan. Mentalitas juga berubah. Klub mulai menanamkan filosofi, bermain untuk sejarah, bukan sekadar menang. Fans kembali memenuhi stadion dalam sesi latihan terbuka. Media menyorot tiap taktik, tiap pelukan antar pemain. Di ruang ganti, tertulis satu kalimat besar, "Bukan dari mana kamu datang, tapi apa yang kamu berikan untuk lencana ini." Akhirnya, musim dimulai. Sorotan kamera mengarah ke Megawati yang berdiri di belakang garis servis, Youm yang mengepalkan tangan di tengah lapangan,
Dan Vargas yang tersenyum penuh percaya diri. Dunia menunggu momen ini. Di layar TV, narator berkata, inilah musim yang akan dikenang. Pertandingan pembuka melawan Vakif Ban berlangsung di Istanbul Arena yang penuh sesak. Suara sorakan, nyanyian fans, dan gemuruh spike pertama Vargas menggetarkan tribun. Tapi momen paling menyentuh terjadi saat Megawati mencetak AC pertama musim ini, dan Yeo memeluknya sambil tertawa. Chemistry itu nyata, dan terasa bagi semua yang menonton. Di akhir laga, Fenerbahce menang 3-1. Tapi yang lebih penting dari skor adalah pesan yang tersampaikan, revolusi ini telah dimulai. Dari 3 benua, 3 bintang bersatu bukan untuk saling bersinar, tapi untuk menciptakan cahaya baru. Dunia menyaksikan. Sejarah menulis.